Halo, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya, Mbak Jeje dan Mas Ratmono. Mas Ratmono, halo Mas Ratmono. Halo. Oke, kita udah dengar suaranya ya. Ya, hari ini kita mau melanjutkan topik kita. Ada apa, Mas? Hari ini toh kita mau Iya, bahas tentang ini apa power control section. nanti kita cerita tentang hari ini. Oh iya, hari ini kita mau bahas tentang power control section. Lanjutan dari power supply section. Betul ya, Mas? Betul sekali. Nah, sebelum mulai, saya mau berbagi sebuah apa ya? Sebuah nilai kehidupan yang saya pelajari juga ya, yang saya lagi belajar dan saya pelajari, yaitu tentang keseimbangan atau seimbang. Apa sih pentingnya itu ya? Kenapa penting gitu? Pasti nggak pasti sih. Kalian mungkin pernah dengar pola hidup yang seimbang gitu ya. Habis itu harus seimbang? Karena kita itu kalau kadang-kadang itu seringkali itu justru jatuhnya itu ke kutub yang ekstrim gitu ya. Ekstrim kanan, ekstrim kiri gitu. Jadi kita itu harus dengan sadar mengusahakan keseimbangan itu. Kayak main jungkat-jungkit kan, pasti salah satu lebih berat. Nah, tapi kalau main jungkat-jungkit seimbang semua ya nggak jadi mainan di tengah ya Mas ya. Oke, sekarang hubungannya sama apa? Misalnya kalau kalian yang suka main gitar itu saya nggak bisa main gitar. Saya cuma belajar dari orang yang main gitar gitu ya. Main gitar itu kalau senarnya terlalu tegang, nanti dia bisa putus. Tapi kalau dia terlalu kendo, suaranya fals. Betul ya, Mas ya? Betul sekali. Nah, itu berarti kita harus tahu artnya atau seninya, keseimbangannya di mana. Yang pas itu di mana itu. Kemudian belajar dari hal lain. Kemarin kita juga udah bahas tentang akumulator. Di mana perhitungannya adalah seperempat, perhitungan untuk gas nitrogennya adalah seperempat WP, working pressure. Nah, kemarin mungkin saya bertanya ya, kenapa kalau harus seperempat? Kenapa nggak lebih, nggak kurang? Nah, saya cukup yakin kalau angka itu sudah didapatkan melalui pengujian, melalui racikan berbagai macam percobaan, dan akhirnya didapatkan, oke, yang pas itu seperempat, keseimbangan tuh di sana gitu. Contoh lain apa? Contoh lain, nah ini yang kita bahas cukup penting ya ini. Tentang ambisi atau tentang apa ya, sesuatu yang kamu kejar, kamu ingin raih gitu ya. Itu kalau orang terlalu berambisi, kalian juga akan tahu, oh, dia itu ambisius, jadi kayak terlalu berambisi. Mungkin dia akan melupakan sisi-sisi nilai-nilai yang lain, misalnya kasih, kepedulian, dan mungkin dia hanya mengerjakan hidupnya untuk mengejar ambisi itu dan tidak pernah mengecek ambisi itu udah tepat atau enggak. Tapi kalau orang nggak punya ambisi, itu jadi apa? Dia mungkin akan jadi orang yang kayak nggak punya motivasi ya. Belajar ini, gak wes males gitu. Maksudnya, lah buat apa? Jadi kayak dia itu tidak, sangat tidak, tidak, bukan sangat tidak. Dia itu kurang memiliki kayak motivasi, kurang memiliki semangat dalam mengerjakan sesuatu. Jadi ambisi itu sebenarnya penting ya, penting tapi harus pas karena kalau kelebihan bisa jadi itu nanti kita jadi selfish banget gitu. Maksudnya yang keluar itu ambisi yang dari kita, ambisi pribadi gitu. Nah, terus contoh lain apa? Contoh lain tentang stres. Stres itu baik atau enggak? Itu adalah pertanyaan yang keliru ya. Kita nggak bisa semena-mena bilang stres itu jahat, stres itu jelek, stres itu baik. Tapi kita harus tahu, kita harus memanage gimana stres itu menjadi sesuatu yang baik. Karena kalau kelebihan stres itu lama-lama menjadi depresi, kamu bisa over stress, depresi, biasanya orang mau mati dan lain-lain. Nah, kalau sudah seperti itu, kita harus mencari pertolongan. Jangan malu untuk mencari pertolongan. Tapi kalau kita nggak punya stres, ya kita jadi kayak orang yang tidak berdaya, tidak berdampak. Nah, itu yang mau saya sampaikan di momen ini. Selamat kalian mencari apa ya, mencari seni kehidupan untuk memiliki kehidupan yang seimbang dalam berbagai bidang, dalam berbagai sudut pandang. Seturut nilai yang kalian yakini. Ya, oke, Mas Amon ada tambahan? Eh tentang keseimbangan ya, tentang keseimbangan setuju banget bahwa keseimbangan itu perlu ya.
bahwa tidak semuanya yang kita punya apa ya, kadang kita harus ngerti batasan kita ya. Kita harus ngerti batasannya Yes. apa, kemudian kita ngerti prioritasnya apa gitu. Jadi kadang-kadang kita berambisi untuk sesuatu yang itu bahkan bukan menjadi target utama dalam hidup kita gitu. Misalnya pengen jadi kaya. Pengen jadi kaya kita kejar sampai kita kerja lupa waktu, kita kerja sampai double-double begitu ya. Tapi sebenarnya kita lupa bahwa ada prioritas lain, misalnya ada keluarga, ada orang yang dikasihi, ada waktu buat diri kita sendiri, waktu buat melayani Tuhan dan seterusnya. Itu banyak terjadi dan kita kadang lupa dengan itu. Makasih banget ya share-nya dari Mbak Cici, ini sangat-sangat mengingatkan kita untuk kita bisa lebih hati-hati lah dalam butuh keseimbangan itu. Sip. Ya, Ya. kita mau lanjut atau kita ngobrol lagi tentang Wah, yang kalau kita lain? ngobrol lagi nanti kita jadinya live talk ini, membicarakan kehidupan dan tidak membicarakan hidroliknya. Jangan ya, kita harus belajar. Karena kita kompetensi yang mau dipelajari adalah hidrolik, ayo cepat dilanjut. Karena ini topik yang menarik sekali ya. Jadi ya Oke, mungkin next kita bisa kita ajak, kita ngobrol-ngobrol khusus ya. gitu ya, nanti supaya Kita bahas khusus. betul bisa Oke dengan deh. contoh kasus itu kalau masa mau ya. Dan ada Oke deh. waktu. Oke, next dulu lah. Oke baik. Kita masuk hidrolik ya. Jadi kalau misalnya nanti ada trouble dalam hal share data, share screen dan seterusnya, mau dimaklumi. Oke, Karena saya ini banyak maafkan. sekali link-link yang harus kita buka secara manual begitu ya. Oke, baik. Kita akan membahas mengenai power control section. Sebelumnya adalah power supply section yang bertugas untuk mensuplai energi hidrolik yang dibutuhkan baik melalui pressure ya, mengenai pressure maupun tentang flow rate-nya. Intinya itu, ya, ketercukupan energi yang dibutuhkan oleh sistem adalah tugas dari power supply section. Nah, sekarang tugasnya power control section adalah mengontrol energi tadi untuk kita gunakan menggerakkan aktuator. Nah, di sini sebagai gambaran, sebelah kanan adalah power control section, power supply section tadi yang dituliskan power pack ini, kemudian ada power control section berupa directional control valve dan juga drive section berupa aktuator silinder. Ini ya, kita lihat pada slide yang berikutnya. Nah, ketika kita membahas tentang power control section dalam hal ini adalah directional control valve. Nah, konstruksi valve itu dibagi menjadi dua bagian besar ya. Yang pertama adalah spool valve dan yang berikutnya adalah poppet valve. Nah, kita akan apa yang terjadi sebenarnya? Ketika di sini ada pressure ya, ada pressure masuk ya. Kelemahan dari spool valve adalah karena dia mengandalkan toleransi untuk dia bisa bergerak ke kiri dan ke kanan, ya, maka di sini ada celah pasti. Seberapa besar itu pasti ada celah. Nah, celah ini yang mengakibatkan tekanan ini bisa bocor. Ya. Sehingga dia bisa efektif hanya dalam range tekanan tertentu. Pasti bocor lah, ada kebocoran. Itulah kenapa di sini ada seperti penampungan nanti kalau kita lihat. Ya, ada tempat penampungan oli dan harus kita bocorkan. Sehingga dia tidak cocok untuk tekanan tinggi atau untuk yang sifatnya safety ya. Misalnya nahan silinder pada posisi tertentu. Itu dia nggak bisa lakukan itu. Bahaya sekali karena dia akan bocor. Untuk tipe poppet, ini lebih rapat di sini karena yang ketemu itu adalah sudut ya. Sudut, misalnya dari bawah ke atas gitu ya. Ini dia lebih rapat ya, berupa cincin gitu ya. Bidangnya lebih sempit. Jadi atau arah sebaliknya gitu ya. Ini dia lebih rapat. Sehingga dia bisa digunakan untuk tekanan yang lebih tinggi, dia anti leakage ya. Dan dia bisa nahan posisi silinder, misalnya dia sedang angkat mobil ya dia nggak akan turun ya. Oke, kita lanjut ya, atau mau tanya dulu? Gini, pertanyaannya itu, ini kan ada dua jenis tipe valve ya. Nah, itu apakah setiap jenis valve, maksudnya kalau misalnya ada directional control valve, nah itu kita bisa memilih, oh aku mau directional yang poppet, aku mau directional yang spool. Atau dia ini lebih ke, jadi ada banyak valve, valve A, valve B, valve A. Nah, ini
ini tuh ini tuh ada yang menggunakan prinsipnya spool, ada yang menggunakan prinsipnya popet. Maksudnya itu paham maksudnya enggak, Mas? Bisa. Beda. Paham, paham, paham. Jadi dalam aplikasinya kita nggak bisa milih karena misalnya directional control valve kan katup 4/2, 4/3. Itu nggak bisa dibikin dengan cara popet. Itu harus dengan metode spool karena dia kan geser, memilih antara ke kiri, ke kanan gitu ya. Nanti kita bisa lihat pada slide berikutnya. Sedangkan popet itu lebih dia untuk on off saja, on off gitu ya. Misalnya 2/2 itu masih mungkin menggunakan popet. 2/2 untuk keran ya. Ya. Shut off valve itu masih bisa. Check valve itu masih pakai ini masih bisa. Tapi kalau sudah banyak harus pakai spool gitu. Oke, berarti nggak bisa dihindari ya meskipun kita tahu kelemahannya, kekurangannya. Maksudnya Iya, nggak bisa dihindari seandainya pemakaiannya. betul harus dan itulah kenapa kita harus ngerti ini agar nanti kita Tahu bisa solusinya memilih, ya. oh ini harus digabung dengan popet untuk bisa aman gitu. Oke, Kita lanjut boleh. dulu. Ya. Ya. Ini adalah kelebihan kekurangannya ya. Nanti kita bisa baca sendiri ya. Ini tadi yang kita bahas adalah leakage ya. Kemudian di sini untuk yang popet, good sealing dan seterusnya ya. Oke, kita lanjut dulu Mbak. Atau kita mau Boleh. bahas tentang ini dulu? Mungkin dibahas beberapa yang memang penting ya. Maksudnya yang menurut Mas Rakmono paling esensi gitu ya, penting. Ya, oke. Flow leakage ya jelas ada kebocoran tadi. Good sealing dia lebih rapat ya. Sensitive to dirt ya sama-sama lah ya. Ada kotoran ganjel, popet juga akan miring nanti koneksinya. Dan nanti akan bocor juga. Kalau yang spool juga dia gores nanti, yang gores menjadi sesak, tidak bisa bergerak atau malah dia bocor. Simple construction even in the case of multi-position. Jadi dia lebih gampang ya kalau untuk multi-position ya. Jadi 4/2, 4/3, geser-geser kiri kanan ya, itu bisa gampang. Ini complicated. Jadi jarang sekali dipakai ya, bahkan tidak ada. Pressure compensated sebentar, pressure compensated itu maksudnya kompensasi dalam hal pressure. Ini compensated. Sebentar, saya lupa untuk artinya compensated. Pressure compensated. Pressure compensation must be achieved. Spool ya. Dia Mungkin kemungkinan minimal untuk minimal tekanan yang tidak. Gimana? mungkin minimal tekanannya itu kalau spool bisa lebih apa ya, fleksibel. Lebih Kalau rendah. popet minimal minimal pressure-nya itu memang harus gitu ya, harus gitu. Kalau nggak gitu nggak gerak. Apa gitu maksudnya? Tidak juga sih. Oh nggak juga ya. Jadi ini harus kita pahami dalam hal konteks. Oke, kalau saya ingat nanti kita bahas lagi ya. Balik ke sini. Ini nanti diingatkan aja. Waduh. Maksudnya apa ini slide-nya? Ya. Long actuation stroke, short actuation stroke. Ini untuk pergerakan valve di bagian dalam itu bisa panjang ya. Maksudnya shaft yang bergerak di dalamnya itu bisa gesernya jauh ya. Tapi kalau di sini dia pendek, pendek aja bisa. Ya. Jadi dia aktuasinya lebih cepat lah. Kayak check valve itu kan dia bergeraknya hanya gesernya cuman pendek aja bisa. Kalau ini lebih panjang. Ya. Pressure compensated kemungkinan ada inilah apa hubungannya dengan kebocoran gitu. Jadi misalnya kalau kita nahan tekanan atau ngangkat sebuah silinder ya, berat misalnya ya, ngangkat sebuah mobil. Kalau secara perhitungan dia cukup untuk 100 bar misalnya, 100 bar cukup kuat. Tetapi karena spool ini ada kebocoran ya, maka nggak sampai dia harus lebih dari 100 gitu loh. Karena yang sisanya buat kebocoran itu misalnya 110 gitu ya. Yang 10 untuk yang bocor-bocor itu. Ya 100-nya buat ngangkat mobil beneran gitu. Jadi kemungkinan itu ya. Kemungkinan itu.
Enggak. Oke, kita bahas yang lebih aplikatif aja ya. Jadi ini adalah cara directional control valve ya untuk mengangkat sebuah silinder. Yang kita lihat di sini adalah single acting cylinder ya. Nah, kita bisa lihat ya, di sini ada pressure relief valve ya. Di sini dia tidak bisa mengalir. Maka yang terjadi apa? Silindernya akan naik atau turun kalau dalam kondisi ini. Dia akan Naik. Naik. naik, betul ya, naik. Kenapa? Karena Nah, di situ. olinya, cairannya tidak bisa mengalir ke valve ya, tapi dia akan naik ke atas. Ya, naik. Tetapi yang terjadi apa kalau dia dilepaskan? Dia akan Yang dilepaskan apanya, Mas? valve-nya. Ini loh, kita Valve. ini kan tadi, oh sorry, ditekan. Kalau ditekan, kalau valve-nya ditekan, dia akan Kalau ditekan dia akan turun. silindernya akan turun begitu. Ya kenapa? Dia akan Karena turun. Kenapa? Karena itu itu kan dia lebih pilih ke sana gitu, balik ke tank lebih gampang daripada harus iya, ngangkat berat-berat. betul. Dia akan mendingan balik ke tangki ya. Jadi di sini dengan berat bebannya sendiri, maka dia akan prefer untuk turun. Ini kontrol menggunakan valve 2/2 ya. Yang saya tadi bilang untuk yang spool ini ada kebocoran dan di sini ada saluran untuk leakage ya, leakage. Di sini harus dibuang ya. Kalau tidak, kalau ini tersumbat nanti Mendul-mendul. lama-lama ini penuh dengan oli ya, maka dia tidak bisa digeser ya. Mentok karena Oh, di sini sudah terisi oli. Gitu untuk yang 2/2. Kita lanjut ya. ya. Iya. 3/2 seperti ini tapi menggunakan spring. Ya, ini sama-sama single acting cylinder. Kalau kita lihat di sini tadi single acting cylinder juga, tetapi beban massa yang diangkat itu akan mengembalikan. Sementara di sini Oh, ini menggunakan spring ya, sama-sama single acting kalau ini. berarti Ya ada inputnya dua satu, ya setidaknya tipe single acting ada ya. Ada dua. yang oleh beban sendiri sama ada yang menggunakan spring ya. Betul sekali. Next slide. Kalau ini menggunakan 3/2, ya udah berarti kalau ini ditekan, ya valve-nya ditekan, berarti dia akan mengalir untuk membuat silindernya maju. Ya, ini gampang ini. Kita lanjut Mm-mm. dulu. Iya, ini mirip Ya, pneumatik ya. ya mirip sekali. Kalau kita sudah belajar pneumatik, pastinya tidak susah memahami ini. Bedanya cuma ada Oke, saluran leakage. Oke, lanjut. iya betul. Untuk yang sekarang adalah 4/2. 4/2 ya, 1, 2, 3, 4. Ketika kita tekan valve-nya, maka aliran oli akan masuk mendorong silinder keluar, sedangkan di sisi rodnya, ya rod silinder, olinya akan turun menuju ke tangki, sehingga dia bisa maju. Ya. Mm-mm. Kalau ditekan ya. Sebaliknya kalau kita lepas ya, Mm-mm. kalau kita lepas maka silindernya akan mundur. Mundur. Ini, ya, Mm-mm. next ya. Mm-mm. Oke, ini adalah valve 4/3. Ya, kita bisa melihat di sini ya bahwa pada saat dia kembali di posisi tengah ya, semua jalur di sini akan tertutup. Nah, di sini tertutup ya. Dari P ini. Mm. Ya, ini tertutup. Ini sama Stay. seperti simbol di sebelah kanan. Ini akan tertutup. Semua jalur akan kondisi tertutup ya. Mm-mm. Tertutup semua. Yang kita bisa lihat pada saat dia ada warna merah di tengah ya. Nah, ini dia. Mm-mm. Semua blok. Oke, ini disebut sebagai 4/3 directional control valve with spring centered karena dia punya spring di dua sisinya. Kalau misalnya tangan itu dilepaskan atau handle
tuasnya dilepaskan, maka dia akan kembali ke posisi tengah, ya, spring center. Oke, baik. Nah, di sini ada satu hal yang penting ya, mungkin saya bisa tunjukkan video atau apa. Boleh. Ini bagian tengahnya, Oh ya, gimana? bagian tengahnya itu bisa ganti-ganti atau cuma satu macam? Bagian tengahnya itu nanti bisa ganti-ganti. Bisa ganti-ganti ya. Oke. Oke, nanti kita bisa lihat pada pembahasan di piston overlap ya. Baik, ini adalah tipe closed ya. Ini adalah tipe closed. Close ya, di tengah itu close semuanya. Tetapi ada tipe yang open. Maksudnya open apa? Kita lihat pada... Wah, kelihatan Mas. This 4 three-way valve, Tinggal di we zoom. have Tinggal di zoom kelihatan. Iya. Oh ya, oke, baik. Kelihatan ya berarti ya. Ya. a negative piston overlap. As you can see, the supply and exhaust ports are not closed by the control piston in the mid position. All lines are connected with each other. Ya. Kayaknya butuh Pada ditranslate. posisi ya, pada saat posisi tengah ya, dilepas ya. Spring center membawa valve-nya di posisi tengah, maka semua ports-nya akan terhubung. Wah, ya, itu kayak konferensi gitu ya, rapat. Iya kan, terhubung di tengah. Sehingga nanti kita bisa simulasikan juga sih dengan software ya, biar lebih jelas. Ya. Untuk termasuk aplikasinya juga. Negative piston overlap like this is needed when the piston of a double-acting cylinder should not be clamped into position. Nah, kelebihannya apa? Ketika dia di posisi tengah, posisi silindernya itu bisa digeser-geser gitu. When the valve is in mid position, the cylinder can be moved by an external force because the working lines are not blocked. Oh. Both positive and negative piston overlap can occur within the same multi-position valve. How they're combined depends on the particular application. Ya. Gitu, ini adalah kombinasi antara positif dan negatif tadi. Ada valve kombinasi namanya. Gitu. Mungkin Kita kalau lanjut dijelasin dulu ya. Oh ya, nanti dijelasin ya Mas ya. Iya. Oke. Baik. Ditebak-tebaki juga boleh. Oh gitu. Iya, gitu. Oke, baik. Nah, ada satu istilah lain ya yang disebut sebagai switching overlap. Nah, kita harus hati-hati dalam membedakan ini. Yang tadi piston overlap dan ini adalah switching overlap. Jadi berbeda ya. Ya. Berbeda. Oke, kalau piston itu adalah konstruksi valve pada saat dia posisi tengah dan itu kebanyakan bahkan ya semuanya itu untuk 4/3 valve ya. Dan kalau switching itu bisa 4/2 bisa 4/3 ya. Switching itu adalah kondisi pada saat dia switching dari ruang satu ke ruang yang di sebelahnya ada pergeseran kan. Nah, itu kondisinya dia tertutup atau malah dia membuka. Jadi ini hanya pada saat proses switching. Misalnya, ini dia misalnya. Ini adalah proses switching itu ketika valve ini bergeser ya. Itu adalah proses switching. Berarti yang ini positif ya, Mas? Ini positif ya, ini positif karena pada saat geser ya, ini semuanya portnya tertutup gitu. Ini positif ya, positif. Kalau zero itu maksudnya? Kalau zero itu pas ya, tapi jarang sekali kita menjumpai zero. Pas ya. Oh, tapi ini sesuatu yang nggak sengaja terbuat atau sengaja? Maksudnya nggak sengaja itu kayak gara-gara salah toleransi misalnya atau memang sengaja dilebihkan gitu, Mas? Dia bukannya secara
tidak sengaja, tapi memang dia dikonstruksi dengan Seperti itu. sadar. Oh, Karena oke. pastinya di lapangan itu di aplikasi pasti ada yang butuh, makanya dia dibuat gitu. Oh ya. Ya. Oke, kita akan lihat dulu yang positive switching overlap ya. Ini seperti apa? Bisa dilihat ya gambarnya. Bisa. This experiment illustrates another characteristic of directional control valves, switching overlap. This characteristic determines how a valve will behave during switching. Here we have a valve with positive switching overlap, which means that during the transition from one switching position to the other, the ports remain blocked and system pressure is maintained. Kalau kita lihat pada saat proses switching, beban berat yang ada di sini dia tetap diam ya. Tetap diam. Tidak bergeser. During switching. Here we have a valve with positive switching overlap. Ini adalah switching overlap positif ya. Remain blocked and system pressure is maintained. Ports are not opened until the control piston has reached its end position. This has the effect of maintaining system pressure during the switching process, so that a drive under load doesn't momentarily sink. The drive unit starts abruptly. Oke, ini adalah simbol dari positif piston overlap yang bagian tengah. Simbolnya Dan dia memiliki putus-putus. negatif ya. Betul. Ini adalah negatif switching overlap dan simbol untuk switching itu adalah antar ruangnya itu dibuat putus-putus garisnya. Ini negatif. Kalau positif nggak putus-putus. Ini positif. Tadi Mas Akmono bilang Sama negatif. aja. Salah sebut mungkin ya. Oke, ini adalah positif switching overlap. Positif switching overlap. Gitu ya, 4/3 dengan positif piston overlap dan positif switching overlap. Gitu ya. Positif. The circuit symbol shows this clearly. Switching overlap is shown to the right and left of mid position in the broken line box. And here the ports are closed. The case is different with negative switching overlap. During the switching process, all ports are briefly connected with each other. Nah, kalau ini bedanya adalah, Mbak Cece tahu apa? Negatif sebutan untuk valve switching. ini? Ya, ini valve berapa per berapa? 4/3. 4/3. Dengan positif piston overlap dan negatif switching overlap. Betul sekali. Jadi seperti itu. Nah, untuk valve tipe ini, ya nanti kita akan lihat pada video berikutnya tentang perbedaan pada aplikasi. Oke, kita lihat di sini ya. When a load has to be pulled, the piston can drop Nah, pada saat proses switching, lihat pada gerakan tangan ya, apa yang terjadi pada beban. Controlled during the switching process. Ya. Ulangi, Mas. During the switching process. Oh, dia ada hentakan ya? Dia ada drop ya, namanya drop, momentary sink, tenggelam secara sementara pada saat proses switching. Oke, itu mengakibatkan satu hentakan atau memang kejutan ya. Jadi aplikasinya ini misalnya kita temui pada pengetesan shock breaker untuk ngetes ya, memberikan efek bumping, anjlok-anjlok begitu ya. Seperti itu. Oke. Jadi ini aplikasinya tergantung dari kreativitas kita sih. Aplikasinya mau pakai switching positif atau yang negatif. Nah, Mbak Cece, saya tanya, kalau misalnya untuk forklift ya, mengangkat barang, misalnya mengangkat palet atau kontainer ya. Untuk valve hidroliknya itu menggunakan positif switching overlap atau negatif? Tentu positif. Kenapa? Bahaya. Ya kalau itu berat terus gimana? dia jatuh, nanti kalau nggak sengaja ada maksudnya kalau orangnya deket gitu kan
kebrukannya lumayan ya Mas. Apalagi kita kan sulit untuk Lumayan. menghitung kecepatannya dia kalau bebannya itu berubah-ubah. Misalnya forklift ya kan dia kalau ngangkatnya berat bisa lebih cepat kan akselerasinya gitu. Bahaya banget. Enggak sih? Ya enggak sih? Betul. Betul banget, betul banget. Betul banget. Jadi jangan sampai salah beli ya. Iya. Karena di katalog itu kita menjumpai dua opsi itu. Kita lihat ya pada contoh katalog dari YouCan. Bahwa kita sudah mendapati di sini piston overlap-nya ya. Ini ada istilah-istilah yang berbeda pada setiap produsen. Kalau Oh. tadi misalnya ada istilah dari Vesto seperti itu, ini dari YouCan itu menyebutnya dengan closed crossover misalnya. Dan seterusnya ini bisa Oke. dibaca pada katalog. Jadi kita bisa belajar dari katalog untuk mengenal istilah-istilah yang ada di hidrolik juga. Ya, kita Kalau bisa melihat di sini katalog ada kalau gimana? hidrolik biasanya Kalau apa, katalog Mas? Kalau kalau misalnya dari kalau pneumatik yang cukup lengkap biasanya kan kita belajar dari Vesto, ada SMC, ada CKD. Kalau hidrolik boleh berbagi mungkin apa yang biasanya recommended untuk katalognya, untuk kelengkapannya, kelengkapan datanya. hmm, Ada YouCan, terus ada YouCan, tapi gini, ada merek yang dia menyediakan sampai didaktik ya, didaktik untuk melatih mengajar gitu ya. Ada dia training unit, ada dia komponen dan seterusnya. Nah, merek yang kita yang biasanya lengkap itu adalah Rexroth ya, Bosch Rexroth. Bosch Itu sama Rexroth itu komplit beda. itu. Sekarang Rexroth ya, Rexroth ya. Dulu Bosch, tapi kemudian Oke. karena mereka punya ekspansi ya, kemudian Bosch fokus ke alat-alat untuk drilling, untuk macam-macam gitu ya. Jadi dia untuk hidrolik lebih ke Rexroth gitu, Rexrothnya. Oke. Itu komplit Oke. kalau training unit sampai apa namanya buku PDF itu ada banyak. Ya, makasih Mas. Itu. Ya, kita lanjut. Ya. Boleh ya. Boleh. Ini tadi yang kita bahas tadi mengenai piston overlap tadi ya. Positif dan juga negatif. Gitu. Aplikasinya tergantung dari kreativitas kita sih. Kita mau Waduh. pakai yang tipe apa. Asal Ya. kita ngerti ini kalau kita pasang yang negatif Resikonya akibatnya ya, apa. tahu resiko, Ya, konsekuensi. jadi kalau hidrolik benar, kalau hidrolik juga nggak bisa asal gitu ya. Sama seperti yang lain, tapi ini kalau hidrolik safety-nya yang bahaya. Karena dia kan menangani beban-beban besar, sehingga resikonya pasti lebih besar. Sehingga kita harus lebih hati-hati Ya, dalam ya, ya, memilih. ya. Gitu ya. Betul. Resikonya lebih Ini besar. contoh-contoh dari apa valve ya, piston overlap itu. Piston. Beberapa di antaranya sering kita pakai. Misalnya di sini ada pump bypass, ini sering kita pakai. Kemudian mid position close ini juga sering kita pakai. Mid position yang negatif ya, mid position sebutannya, jarang sih kita pakai. Soalnya kadang-kadang kita nggak tahu ini buat apa sih gitu ya. Kecuali untuk alat testing gitu. Untuk yang lainnya ya kreativitas kan. Iya, Kalau saya iya. disuruh menyebutkan ini untuk aplikasi apa, saya juga tidak pernah menjumpai Belum secara ya, Mas? langsung. Jadi Ya. saya tidak bisa, belum. Oke. Tapi nanti kita bisa coba ya pakai simulasi untuk ngerti dia kinerjanya seperti apa sih kalau kita pakai di aplikasi gitu ya. Oke. Ya. Contohnya. Oke, ini penggambaran secara lengkap ya. Secara lengkap. Jadi jangan bingung. Kadang-kadang ini disebutkan ini valve 4/5. Bukan, ini valve 4/3. Cuman switching overlap-nya ikut digambar gitu. Ada pertanyaan dulu tadi? Anu Mas, sebenarnya bukan pertanyaan, cuman meluruskan keraguan ya. Nah itu tadi kan ada yang putus-putus garisnya di atas, ada yang di samping. Itu sebenarnya sama atau gimana? Oh iya, oke terima kasih. Tadi saya lupa. Nah
penggambarannya putus-putus di atas atau putus-putus di samping itu berdasarkan standarisasi merek saja sih. Kalau YouCan tadi menggambarnya seperti ini. Tapi kalau Oh, Vesto menggambarnya seperti ini. Tapi kita harus pahami bahwa ini sama, artinya sama sama. benar gitu Gitu. ya. Cuman beda Sama standar ya. benarnya, betul, beda standar penggambaran. Jadi banyak hal yang disepakati oleh produsen dan itu masuk standarisasi ISO gitu ya, atau DIN gitu ya. Tetapi ada juga yang merek-merek Korea, merek Jepang, Nggak mereka ngikut. punya standar penggambaran yang nggak ngikut gitu loh. Tapi mirip ya untungnya Mas Ian. Jadi, tapi mirip, karena itu standar internasional ya. Ya. Tapi ada yang tidak diatur, tapi mereka memutuskan sendiri. Gitu. Nah, Oke. ini sudah selesai untuk yang bagian valve ya. Mm-mm. Oke, kita mau Wow. lanjut atau kita mau stop di sini dulu? Oke, kita bahas ini dulu aja Mas. Kalau bisa, kalau boleh tuh nanti kita ada simulasi gitu kan untuk valve-valve-nya. Nah, Iya. kalau dibahas sekarang Mau gimana? boleh, enggak apa-apa. Oke, kita Mau. bahas saja. Mau. Udah siap belum? Kalau belum siap ya kita next session aja gitu. Oke, Siap? sudah kok, tinggal Udah. share saja. Oke, kalau gitu langsung aja. Cuman sebentar, saya harus mencari file. Oke, Oh, kalau ini gitu dia. kita pause dulu sebentar, nanti Kunci. kita lanjut lagi gitu ya. Oh, udah ketemu ini langsung. Sudah Nggak jadi ketemu di ya. pause. Ya udah. Oke, baik. Gambar ini perlu saya simplifikasi atau biarkan seperti ini aja. Aduh. Tinggal kita buka di atasnya. Aduh, ini pilihan yang agak sulit ya. Sebenarnya Kita lanjut sebenarnya aja lah tetap ya. seperti ini nggak apa-apa. Tapi nanti kalau boleh di full Oke, screen, Mas. full screen. Ini Nanti sudah. aja. Oke, saat simulasi ya. Ya. Oke, baik. Sebentar, saya mengambil apa namanya? Sebuah valve 4/2 tadi. Kemudian saya edit menjadi 4/3. Ini tinggal kita edit ya. Oh, jadi kita bisa edit-edit sendiri ya. Ya, edit sendiri. Kemudian kita bisa kasih aktuasi yang sesuai. Misalnya ini saya pakai ya spring. Atau boleh lah, enggak apa-apa. 4/3 Oke ya? itu apa selalu spring return, Mas? Iya. Iya. Kecuali Yang nggak spring return. kecuali Bagus. bagus sekali. Jadi gini ya. Saya tidak tahu di dalamnya ada spring atau tidak, tetapi ketika kita menggunakan tipe ini, Oh, with D10. D10 ya, dia ada ceklok ya, ada 3 posisi. Ini cuma Itu satu sih. sisi Harusnya kanannya ada nggak satu dikasih. lagi. Sisi kanannya boleh, nggak apa-apa. Cuman gini ya. Biar bisa balik. Oke. Seperti ini, boleh, nggak apa-apa. Cuman sayangnya switching overlap tidak bisa disimulasikan ya di sini. Oh ya, tapi bisa dipilih nggak? Software-nya Nggak bisa kurang. ya. Jadi ini asumsinya pasti positif ya? Iya, pasti positif. Jadi Oke. ini kekurangan dari software ini. Jadi tidak bisa mensimulasikan semua yang dibutuhkan. Ya. Oke, untuk tankinya saya langsung pilih dia langsung dibuang ke filter, gitu ya. Langsung dibuang di filter juga jadi saya T begitu. Atau kadang ya kalau kita punya uang yang lebih kita kasih Filter sendiri. sesuatu yang berbeda. Ya, betul. Kenapa? Iya, kalau yang di sebelah kanan ini kan untuk sirkulasi ya. Ini sirkulasi. Kalau yang di sini dia dapat kotoran dari silinder. Oh, yang Jadi, lebih mudah diganti harusnya ya. Dan iya, supaya betul. kesaring. Mungkin dia dapat kotoran yang lebih banyak ya dari luar. Dari luar. Nah, sekarang kita akan
ambil apa namanya Silinder. fluktuator ya, silindernya. Kita pilih yang ini aja. Untuk bisa membayangkan kita rotate ya 90 derajat, membayangkan kita sedang mengangkat sebuah Mobil. beban yang besar, mobil misalnya, sehingga saya taruh di atasnya itu sebuah kotak. Itu kotaknya bisa Ya, dikasih berat gitu tuh. ya bisa. Oh, cuma gambar ya? Ini hanya ya cuman gambar saja. Ya, seperti Ya ini. udah. Beban. Ya, tapi nanti nggak bisa bergerak. Jadi, baik, kita akan simulasikan. Simulasikan pergerakannya. Ini bebannya masih saya nolkan ya. Oke, kita play. Waduh. Ya, naik. Terlalu cepat karena dia bebannya masih 0 gitu. Terlalu ringan ya. Nah, kita akan coba simulasikan di sini tentang parameternya. Saya ingin menampilkan force, gaya, dan juga velocity-nya. Nah, saya juga akan memberikan di sini ukuran silindernya, panjang langkahnya berapa, misalnya 500 mili, Wow. setengah meter ya, atau Wah, itu besar 400. ya. Untuk mobil mungkin. Lumayan panjang ya. Ya. Bukan, kurang sih. Oh, kalau untuk Piston mobil kurang ya. positionnya mulai dari 0. Ya. Piston diameternya saya pilih diameter 100. Nah, piston rod diameternya kira-kira 60% atau 80% ya. Misalnya 80. Kira-kira seperti ini. Internal leakage itu untuk efisiensi. Ya, kita bisa mensimulasikan kira-kira saja sih ini. Ya, kira-kira saja. Nah, kelebihan dari simulasi dari Vesto Fluid Sim Hidrolik ini adalah dia mensimulasikan kecepatan dan gayanya itu bisa lebih mendekati real gitu ya. Dibanding? Jadi kondisi di lapangannya itu dibanding teoritisnya lah. Oh, oke, Kan oke, kalau oke. misalnya nanti dia kuat atau enggak gitu. Oke, kita akan mengisi external load-nya ya. External load yang dibebankan pada silinder itu Ya. moving mass-nya ya. Misalnya dia mengangkat sebuah palet atau dia mengangkat sebuah frame, ada gaya gesek, kita simulasikan misalnya dia mengangkat itu udah 20 kg sendiri ya misalnya. Ya. Ini kita masukkan 20 kg moving mass-nya. Force-nya. Nah, force-nya itu variabel, berubah-ubah atau konstan. Kita coba Moving untuk yang mass itu konstan ya. berarti beban pistonnya dihitung nggak, Mas? Beban pistonnya Beban dirinya sendiri. Piston tidak, sama piston rodnya. Oh, enggak. Dinolkan ya berarti? sepertinya tidak dianggap ya. Oh, tidak Tidak dianggap. dianggap. Dia sudah dihitung secara internal gitu loh. Dengan kita memasukkan apa tadi? Apa namanya? Diameter dan rod gitu ya. Kalau kita mau masukkan itu lebih ke untuk safety aja sih, angka keamanannya. Jadi Oke. kita ngitung segala faktor ya, termasuk Ya. gesekan, ada hambatan dan seterusnya. Constant force-nya ya, ini kita masukkan angka berapa ya? Ngangkat berapa kilogram? 100 mobil kan? 100 kilo. Berarti masukkan di sini ada 1000 Newton ya. Oh, 500 ya, 1000 Newton. 1000 Newton jadi 100 kilogram. Kurang ya. Jadi 5000 Newton berarti kalau 500 kilo. Ya, kira-kira Oh, seperti itu. oh, Oke, ini kita akan simulasi. Kuat enggak ini sekarang? Nah, dia tekanannya yang terbaca di sini adalah 67 ya. 67 bar, kita coba. Ya, dia kuat. Nah, kecepatannya tertutup ya, tertutup oleh Udah bebannya diminggirin dulu. Nggak apa-apa. ya. Ya. V-nya masih 0. Nah, dia kuat. Dia kecepatannya 3 meter per sekon, 0,02. Berarti berapa itu? 20 cm per Wow. sekon ya. Cukup kuat juga.
Ya, seperti itu. Oke, ini pertanyaannya jadi gini, Mas. Ini Boleh. apakah kondisi yang ideal dengan kondisi akumulator seperti itu, dengan tekanan segitu, terus kita gunakan beban segitu, itu apakah di simulasi ini apakah kita bisa bilang ini adalah simulasi yang udah ideal gitu loh? Atau ini sekedar bisa, cuman ini tidak terlalu ideal karena mungkin akumulatornya kurang besar, jadinya tadi kalau tak lihat pas diangkat dia turun gitu, turun banget. Dalam Pas bayanganku, diangkat ya? nah itu turun banget. Iya. Bayanganku kalau itu cukup lebih besar lagi itu bisa menampung yang lebih banyak, jadi dia nggak sampai cuma sekali pakai habis gitu. Apa Jadi, salah ya? jadi gini, ketika dia silindernya itu bergerak. Kalau bebannya mungkin terlalu ringan, Ya, ya. ya. Misalnya dia hanya, kalau ngangkat segini sih butuhnya cuma 30 bar. Maka apa? Energi yang dipakai di sini itu akan berkurang gitu ya. Berkurang. Jadi gini ya. Bentar. Kalau kita lihat pada film, tadi filmnya harus di gini ya. Tadi lihat nggak ketika proses switching atau proses pergeseran silinder, itu pressure-nya juga ngedrop loh. Oh iya ya, Di betul manometer juga ya. itu. Dia juga ngedrop gitu loh. Itu proses yang terjadi secara normal gitu. Oh, Karena olinya kemudian tidak fokus untuk manometer, tapi dia mengalir ke sana. Sehingga untuk yang ke manometer dia agak berkurang gitu. oke. Berarti ini bisa dibilang, Gitu. bisa dikatakan sebagai sebuah gambar dan ilustrasi yang sudah cukup ideal ya? Cukup baik ya. Jadi kalau menurut saya ini cukup baik ya. Karena mensimulasikannya bisa sampai ke angka gitu ya, kecepatan gitu. Nah, tapi ingat ya bahwa untuk mensimulasi ini, kalau kita pengen dikatakan hasilnya adalah aktual, ideal, kita harus ngerti diameter kita berapa, leakage-nya berapa, efisiensi alat kita apakah baru atau lama, itu harus dimasukkan dalam data itu, sehingga simulasinya menjadi real gitu loh. Oke, Itu terima butuh kasih Mas. kemampuan juga. Ya. Oke, nah yang saya mau jelaskan ini coba kita lihat ya. Sebentar ini saya ganti dulu karena overlap ya. Good. Kita play. Wah, gantian yang di bawah. Oke, pada saat dia mengangkat, kemudian kita kembalikan ke posisi tengah karena dia positif. Ini yang terjadi apa? Oh, dia diam. Ya, ya, karena ada kesetimbangan Dia diam. antara oli yang di bagian atasnya piston sama yang di bawahnya ya. Betul. Di sini Gerak. ada dia nggak gerak. Tapi kalau yang di bawah itu Gitu. ada kebocoran ya berarti dia turun pelan-pelan ya, Mas. Turun pelan-pelan. Nah, itulah yang tidak bisa disimulasikan di sini. Gitu. Oke. Internal leakage ya. 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 Oke. Nah, mungkin bagi sistem ini bebannya terlalu kecil. Coba kalau kita misalnya terbalik ya. Oh, ini tadi bebannya 5.000 Newton ya. Kita Ya. kasih angka minus di depan. Nanti apa yang terjadi? Kita play. Bisa gitu ya ternyata. Nah, hati-hati. Ketika muncul warna pink, yang terjadi apa? Dia seperti silindernya ditarik ya, keluar. Ditarik keluar sehingga di sini terjadi vakum. Ini Oh, vakum gitu. nih. Warna pink itu under pressure. Jadi dia kayak dipaksa keluar gitu. Ditarik kayak suntian, tapi ujungnya lubang itu kita tutup. Jadi yang terjadi apa? Vakum di dalam. Mendap. Nah, ini berarti terbalik memasukkan angka. Jadi harus kita kembalikan lagi. Mau dikasih 10.000 boleh. Ini lebih berat lagi, kita lihat. Ya. 1 ton. Iya, 1 ton. Masih kuat. Jadi tenaganya memang besar ya. Itu. Iya. Oke, nah kita akan melihat kalau ini kita ganti dengan tipe valve yang lain ya. Ya. Misalnya negatif tadi.
Negatif switching overlap. Paling bawah. Oh, kok switching piston ya, negatif piston overlap atau H mid position. Kenapa Oke, bunyi kita terus akan itu? coba cek. Heeh. Kemudian kita kembalikan ke posisi tengah. Dia akan yang terjadi apa Mbak Cece? Tahu? Turun. Anjlok ya, loh. Nah, dia turun. Tapi pelan-pelan juga ya. Ini real nggak sih Itu turunnya pelan-pelan? tergantung ya. Tergantung dari Itu yang bebannya ya. saya tergantung dari beban atau tergantung dari valve ya. Iya ya, kalau valve-nya kecil Valve, ya dia nggak bisa cepet. betul. Oke, mungkin Gitu ya, dia turun. Oke. Kalau tipe yang lainnya ya nanti bisa dicoba-coba sendiri ya. ya. Soalnya kalau tipe apa ya yang aneh gitu misalnya ini. Kalau seperti ini apa yang terjadi dan seterusnya bisa disimulasi sendiri. Oh, Gitu. simulasi sendiri ya. Mungkin boleh. Ya. Heeh. Ya. Ini saya curiga ini kenapa dia tetap naik ya. Ya bisa sih, nggak apa-apa. Ya karena Ya dia soalnya nyambung. seperti ini. Nyambung ya. Nyambung. Oke, baik. Ada yang ditanyakan enggak? Oke, mungkin ini kan banyak tipe yang bisa sebenarnya bisa kita logika juga dan ini bagus untuk melatih logika. Mungkin Mas Ramono boleh ini di full screen dulu kemudian supaya kita bisa ngeliat secara keseluruhan supaya kita bisa nyoba sendiri di rumah. Ini ya, Ya, mungkin seperti ini. kalau untuk settingannya tadi yang akumulator seberapa ya kan? Maksudnya kemarin udah lupa soalnya. Settingannya. Ya. Ini kan dari ini dia 70 bar power Iya, pack-nya. Kemudian dari pressure relief valve yang di sebelah kanan dibatasi 60 ya. ya. Nah, sayangnya pressure switch-nya tidak bisa mematikan motor ya. Jadi ini jalan terus sampai 70 hampir. Kalau settingan di akumulator precharge pressure-nya 15 bar. Gitu ya. Tapi ini sulit sekali ditunjukkan apanya. Kalau volumenya tadi itu Kalau kita kasih volumenya ini 0,32, kita kasih berapa ya? 10 liter gitu ya. itu liter ya Lupa satunya. kemarin dimasukkan. Liter, ya. Kalau itu untuk yang precharge pressure itu yang 1/4 WP itu kan ya kalau kita pengen ganti-ganti misalnya. Betul. Oke. 1/4 maksimum working pressure. Ya, 1/4 lah, 1/4-nya. Bisa maksimumnya, bisa 1/4 kali 70-nya tadi. Atau bisa 1/4 kali 60-nya, tergantung dari yang dia biasa pakai itu seberapa sih. Biasanya gitu, maksimalnya. Oke. Ya, saya rasa cukup. Mas Akmal ada lagi yang mau disampaikan dari simulasi ini? Sudah cukup sih, ini cukup jelas. Nanti tinggal ini gambarnya kita lengkapi lagi dengan aksesoris ya. Iya, karena Gitu. tadi kan ada kemungkinan jatuh itu ya. Ya. Mungkin tuh Tapi nanti intinya aja gini ya. dibahas. Gimana? Untuk membuat simulasi ini kita harus ngerti tentang membayangkan ya aplikasinya itu realnya seperti apa gitu. Ada ilmu membayangkannya, oh ini ngangkat mobil, mobilnya beratnya seberapa sih, kecepatannya itu seberapa gitu ya. Misalnya gini, ngangkat, kalau mobil kan kalau sedang cuci mobil itu kan ngangkatnya bisa 2 meter ya di atas kepalanya yang nyuci kan 2 meter. Ya. Nah dari poin dasar sampai dia naik 2 meter itu biasanya berapa detik sih dia dilakukan. Nah itu harus tahu. Terus dihitung ya. Nanti takutnya kemudian dihitung, disimulasikan. Oh ternyata dia harus dengan flow rate pompa sekian dan diameter pistonnya harusnya sekian gitu. Itu jadi harus tahu, nggak ngawur gitu loh. Nanti ditulis di sini, wah pompanya harus pakai yang 100 liter per menit. Nah 100 liter per menit kan mahal sekali, besar sekali gitu loh. 100 liter Gitu. itu mahal. Jadi harus ngerti juga gitu. Ya iya. Kalau sebagai perbandingan di lab kita itu fan pumpnya itu hanya bisa sekitar 7 liter per menit. Itu ya untuk yang tipe-tipe biasa lah. Kalau misalnya Ya yang mungkin buat kalau yang traktor gitu kira-kira berapa Mas? Mungkin
Boleh. Waduh, saya nggak pernah ngecek sampai pompa ya. Mungkin Ya, bisa jadi ini 15 emang atau harus cari 20 liter referensi ya. lebih banyak lagi ya kalau mau lebih dalam mengerti. Betul, Oke, betul, terima betul, kasih. Ya, betul, ya, ya. seperti itu. Ya, Baik, baik, baik. oke. Silakan, Apa? bisa ditutup atau Oh dilanjutkan. ya, udah cukup ya closing statement-nya. Ada tambahan enggak? Sudah cukup. Oke, saya juga sudah cukup. Ya, ini emang sesuatu yang masih dasar ya. Kalau kalian emang ingin tahu lebih, kalian harus banyak eksplorasi, nyoba sendiri, dan cari referensi lagi gitu ya. Kalau misalnya kalian butuh referensi ya, kalau oleh mahasiswa admi, silahkan langsung datang ke lab, tanya instrukturnya mau belajar ini gimana. Tapi kalau kalian bukan mahasiswa admi, ya silakan cari di YouTube gitu ya. Kalian udah tahu beberapa merek yang cukup baik dalam menyajikan, kalian bisa cari dari sana mulainya. Ya. Kemudian untuk aplikasi-aplikasi biasanya itu juga ada, kalian bisa cari film-film di National Geographic. Nah, kalau kalian lihat itu kadang-kadang itu ada pembahasan tentang itu dan itu akan menambah wawasan kalian semua. Oke. Sebelum kita lanjut ke section selanjutnya ya saya akhiri di sini. Akhir kata saya ucapkan selamat belajar, salam satu nusa, satu bangsa.